Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah lagi. Hai Kak Nadia. Hai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ah iya, ada satu kakak lagi yang belum datang. Ya, Kak Frans. Iya Kak Frans. Yuk kita panggil Kak Frans yuk. Yuk. Kak Frans. Iya. Oh, hai Kak Nadia, hai Kak Erika. Hai. Oh, hai adik-adik. Senang sekali ya hari ini kita bisa kembali beribadah. Iya, kita bersyukur dapat beribadah kembali pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah ini. Kita buka ibadah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami berterima kasih karena kasih-Mu, karena kasih-Mu sehingga kami dapat beribadah kembali. beribadah kembali. Kami mau siapkan hati kami dan pikiran kami beribadah kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami Pimpin ibadah kami hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan melafalkan kredo yang diambil dari hukum kedua dari 10 hukum. Kredo akan dibacakan dari bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, lalu bahasa Mandarin. Keluaran pasal 20, ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Exodus chapter 20 verses 4 to 5. Verses 4 to 5. You shall not make for yourself an image in the form of anything. You shall not bow down to them or worship them. 出埃及记第20章第20章4到5节， 4到5节， 不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像，也不可侍奉他。 Nah, adik-adik, dimanapun kita berada,
seperti sekarang kita sedang stay at home, kita tetap mau memuji Tuhan. Dan kapanpun waktunya, saat kita senang, sedih, atau biasa-biasa saja, kita juga tetap mau memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, Tuhan yang kakak-kakak sembah dan adik-adik sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang peduli dengan kita di saat kita senang ataupun kita sedih. He's the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, sekarang sekarang kami mau mendengar kami mau mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan siapkan hati kami agar kami mengerti agar kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Excel kenapa nangis? Koinnya masuk ke mana? Koinnya masuk ke drum. Excel kok mama ambilkan? Iya. Ini mama nggak bisa ambil nih. Nanti kita minta tolong papa yang ambilkan aja ya. Mama nanti minta nama bapak ya. Oke. Excel sambil tunggu papa pulang, Excel mau nggak dengar cerita firman Tuhan? Mau. Kalau gitu sekarang Excel mandi dulu. Habis
A few moments later. Wah, sekarang Excel sudah keren, sudah rapi, sudah wangi habis mandi. Sekarang kita sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Excel siap? Ya. Siap? Ya. Kalau gitu sekarang kita duduk yang manis, kita pasang telinga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah pada Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jenny, kamu tadi lihat Excel nggak? Ada kak, dia lucu banget, dia main koin kak. Kak Awang juga punya koin. Coba kamu lempar. Lempar juga. Iya, coba lempar Ke sini air. nih? Iya, coba. Coba ya kak ya. Iya. Apa yang terjadi ya? Nah, bagaimana koinnya? Tenggelam kak, kan dia berat. Kakak mau lihat lagi. Benda apa yang masih di sekitar sini yang ada ya? Oh, aku bantu cari juga ya kak ya. Nah, ini. Oh. Coba. Ini Ini daun kering. Coba kamu lemparkan. Apa yang terjadi? lempar lagi ya kak Iya. ya. Oh, dia nggak kena koinnya. Berarti dia timbul kak. Oh, dia timbul yang ini. Coba lagi kakak cari lagi ya. Ada lagi kakak. Kalau batu, ini batu. Coba Dek Jenny lempar batu. Ini tenggelam atau timbul? Ini sih pasti tenggelam kak, soalnya berat. Coba. Oh, Tenggelam juga ya. tenggelam. Apalagi ya, kakak cari ya. Ada lagi nggak kak? Coba daun ini. Pohon kecil ini. Coba kamu Daunnya? Iya, pohon kecil ini coba kamu lemparkan. Oke. Bagaimana Jenny? Timbul atau tenggelam dia? Timbul juga kak yang ini. Sama nih dengan yang ini. Oh, kakak cari lagi yang lainnya. Kakak menemukan sebuah kapak. Kak, ngapain bawa kapak kak? Itu kan tajam. Bukan kakak yang bawa. Kapak ini ada di sana, di dekat taman. Mungkin tukang taman yang ketinggalan. Kapak ini cukup berat. Coba Jenny lemparkan ke air. Berat kak. Coba. Dapat apa? Beneran berat kak. Coba lemparkan ke dalam Jenny. Ini sih lebih berat dari kayu sama koinnya kak. Pasti tenggelam nih. Ya, coba lempar. Nah, apa yang terjadi? Tenggelam dia kak. Pasti karena dia berat. Iya, karena dia berat maka dia tenggelam. Kak, aku ingat nih kak. Di cerita firman Tuhan. Ada juga loh tentang kapak. Tapi kapaknya nggak tenggelam. Kapaknya malah timbul. Oh, jadi boleh ceritakan ke kakak? Boleh kak tentang Nabi Elisa. Nanti kakak bantu juga ya. Oke. Oke. Jenny, gambar-gambarnya sudah banyak ya? Iya kak, saya sudah siap untuk cerita. Oke, hebat. Ini gambar siapa Jenny? Nah, ini gambar Nabi Elisa kak. Jadi Nabi Elisa itu adalah pengganti Nabi Elia. Dia itu tinggal bersama para nabi lainnya. Di mana mereka tinggal? Tuh di sini kak. Oh, ini rumah mereka ya? Iya, rumah mereka. Mereka tinggal sama-sama di situ. Ramai ya nabi-nabinya ya? Nah, suatu hari nabi-nabinya kasih tahu Nabi Elisa kalau rumah mereka itu sudah sempit. Wah, sempit tidak muat lagi ya? Jadi mereka mau bangun rumah yang lebih besar. Nah, jadi mereka izin sama Nabi Elisa. Boleh nggak tebang pohon, ambil kayunya di dekat sungai Yordan? Lalu apa kata Nabi Elisa? Boleh dong, kan mereka mau melayani Tuhan. Mereka juga butuh tempat tinggal, Kak. Oh, Nah, jadi ada seorang nabi yang mengajak Nabi Elisa untuk pergi ke hutan. Mereka lagi mau pilih-pilih kayunya. Lalu mereka tak lupa Kak bawa satu
hal yang paling penting. Nih, tada, kapak Kak. Oh, mereka sudah sampai di hutan ya, Jenny ya? Tuh ramai-ramai Kak mereka pergi bawa kapak. Nah, mereka lihat-lihat. Apa sih? Kayu yang mau di mana sih kayu yang mau diambil? Hutannya kan di dekat dengan Sungai Yordan. Tepi Sungai Yordan. Nah, jadi mereka lihat-lihat Kak kayunya. Oh, ini kayunya bagus nih. Buat bikin rumahnya. Supaya rumahnya kokoh. Rumahnya kuat. Nah, waktu mereka jalan. Oh, mereka menemukan tempat yang bagus. Untuk menebang pohonnya Kak. Tuh yang itu Kak. Yang ini ya? Mereka udah sampai di tempatnya. Wah, mereka sudah mulai menebang pohon-pohonnya ya, Jenny ya? Kak. Tuh, mereka udah siapin, udah keluarin Pakai kapaknya. kapak ya? Dan mereka udah siap-siap. Waktu mereka tebang-tebang, mereka sudah kumpulin kayu nih Kak, hasilnya. Yo, ini juga kayu-kayunya juga ya? Tuh, sudah banyak kayu Kak yang terkumpul. Nah, lalu ada satu orang nih Kak. Dia lagi ambil kapaknya. Dia lihat, oh kayu ini bagus nih untuk bangun rumahnya. Jadi dia keluarin kapaknya, lalu dia tebang. Nah, waktu dia mau tebang, tiba-tiba mata kapaknya, Wah, apa yang terjadi? jatuh Kak ke sungai. Wah. Tenggelam dia. Lalu bagaimana? Jadi dia teriak-teriak, dia panik Kak. Soalnya kapak itu kapak pinjaman. Oh, kapak pinjaman kan harus dikembalikan. Iya, makanya dia beritahu Nabi Elisa. Lalu dia kasih tahu sama Nabi Elisa kalau kapaknya jatuh. Lalu apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nah, Nabi Elisa tanya dulu Kak sama orang itu, jatuhnya kemana? Dia tunjuk tuh di situ. Udah nggak kelihatan lagi. Wah, udah kelihatan lagi ya mata kapaknya ya. Iya, soalnya tenggelam. Nah, jadi Nabi Elisa mengambil sebuah tongkat kayu, sebatang kayu. Nih. Ambil batang kayu. Lalu apa yang dilakukan Nabi Elisa? Malah dilemparin Kak. Push. Lemparkan ke sungai. Lalu Apa yang terjadi? Ada mukjizat. Wow. Ada mukjizat Kak yang terjadi. mukjizat apa itu? Tiba-tiba, keluar mata kapaknya. Timbul dia Kak. Wah, mata kapaknya timbul. Mata kapaknya timbul Kak. Nggak tenggelam. Luar biasa. Iya. Jadi dia segera ambil mata kapaknya. Lalu pasangkan lagi nih. Pasangkan lagi. Dan siap-siap deh mau kembali bekerja. Kembali tebang pohon. Gitu Kak ceritanya. Wah, Jenny hebat. Tos dulu. Yeay. Wah, Jenny sudah bisa cerita firman Tuhan ke kakak. Iya Kak, karena saya rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Oh ya Kak, saya mau tanya nih Kak. Yang hebat itu Nabi Elisa ya? Bukan Nabi Elisa yang hebat, tapi Tuhan Allah kita yang hebat. Oh, Tuhan Allah yang hebat. Tapi kan waktu itu tadi kan Nabi Elisa lemparkan kayunya. Lalu mata kapaknya timbul, nggak tenggelam. Nabi Elisa ini adalah nabinya Tuhan. Dia diberikan kuasa sama Tuhan. Lalu dia juga diberikan hikmat kepintaran.
Sehingga dia juga bisa membantu para nabi membangun rumah-rumah. Oh, bangun rumah yang ini ya, Kak? Iya, dan para nabi ini juga percaya kalau ada Nabi Elisa, mereka akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Oh, gitu. Tuhan yang tolong kita. Berarti Tuhan pasti tolong kita dong di saat corona seperti ini, Kak. Iya, Tuhan akan menolong kita dalam segala situasi asal kita berdoa, percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Oh, gitu. Nah, adik-adik, mata kapak yang tenggelam, mengapa kok bisa timbul? Kakak mau tanya adik-adik yang di rumah. Kakak coba cari ini video call dulu ya. Sahabat kecil Yesus. Murid Kristus yang berkeringan, bertumbuh dan bersaksi. Mantap Jose. Kakak mau tanya, hari ini ikut ibadah enggak? Ikut dong, Kak. Kalau begitu, menurut kamu, mengapa mata kapak yang sudah tenggelam kok bisa timbul? Karena Nabi Elisa melempar sepotong kayu. Nah, mengapa Elisa bisa melakukannya, Jose? Karena Nabi Elisa adalah seorang nabi dan kuasa Nabi Elisa itu dari Tuhan. Betul sekali. Tuhan setia memberikan hikmat kepada Nabi Elisa. Dan Tuhan peduli kepada para nabi. Ya Kak, para nabi juga tahu kalau bahwa mereka bersama Nabi Elisa, jadi mereka bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Betul. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang peduli. Tuhan peduli pada nabi-nabi dalam pembangunan rumah. Tuhan juga mengetahui apa yang kita butuhkan dan Tuhan peduli kepada kita. Seperti saya dong Kak. Tepat sekali. Dalam hal kecil apapun, Tuhan peduli. Jadi apa yang saya pakai dan yang saya gunakan Tuhan juga peduli. Ya, di tengah kondisi corona ini, Tuhan juga peduli kepada kita. Saya tahu Tuhan peduli, tapi bagaimana caranya Kak? Nah, kita lihat dari cerita tadi, Tuhan peduli kepada para nabi. Tuhan juga peduli kepada kehidupan kita. Nah, kita coba pikirkan, apa yang sekarang yang kita butuhkan? Makan sehari-hari, uang untuk biaya sekolah, uang untuk biaya hidup, dan uang untuk membeli barang. Ya, makanan sehari-hari, uang sekolah. Tapi ada yang lebih penting loh, Jose. Masker, vitamin, supaya tubuh kita kuat, sehat ya. Satu lagi Kak, HP dan komputer, kuota dan pulsa untuk sekolah dan ibadah online. Ya, semua itu penting. Dan Tuhan akan sediakan. Tapi sekarang tidak sulit sekali Kak. Ya, memang terlihat sulit. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Apa yang tidak mustahil bagi kita, tapi mustahil bagi Tuhan. Jadi kita harus percaya. Coba kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya. Udah ketemu Jose? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yuk Jose, kita berdoa ya. Oke Kak. Tuhan Yesus, Dan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan Tuhan telah memelihara kami. telah memelihara kami. Papa kami, Kami, orang tua kami, orang tua kami, teman-teman kami. teman-teman kami, Terima kasih Tuhan atas makanan yang Tuhan berikan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami juga mengingat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke Jose, kakak mau Jose bacakan sekali lagi ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke Jose, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya. Dah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tahu bagaimana Tuhan sangat peduli dengan Nabi Elisa dan nabi-nabi yang lain. Dan Tuhan juga peduli dengan kita semua. Tuhan menjaga kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Adik-adik, karena kita ibadah online, persembahannya seperti minggu kemarin. Disimpan dulu di dalam tas, lalu ketika kita ibadah lagi di gereja, baru dibawa dan dipersembahkan. Buletin Sky juga sudah telah dikirim ke WhatsApp Papa, Mama, dan WhatsApp adik-adik. Adik-adik, nanti setelah selesai ibadah, boleh buka membacanya, lalu ikutin aktivitasnya ya. Nah, kita akan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin.
Nanti setelah doa Bapa kami ada doa berkat oleh Ibu Maria Wu. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Adik-adik, saat ini kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati anak-anak sekalian. Semakin tambah besar, semakin tambah hikmat, semakin dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.